Halo, saya Besa Putra. Hari ini saya mau buat video yang beda. Yang biasanya saya ceritain alur cerita film yang menginspirasi. Sekarang saya mau ajak kalian ngeliat kebaikan-kebaikan yang lagi bertebaran di internet. Karena banyak banget orang baik yang ada di luar sana yang kebaikannya bisa kita kasih exposure. Biar kebaikannya bisa lebih tersebar luaskan. Semoga ini bisa jadi segmen konten yang bisa dilanjutin ke depannya. Karena saya harap efek konten ini akan sama ketika kalian nonton alur cerita film yang menginspirasi. Biar kita juga lebih termotivasi untuk jadi orang yang positif, yang suka berbuat baik. Oke, langsung aja kita ke video pertamanya. Itu saya paling nggak bisa lihat anak-anak kecil kayak gini. Mana mamamu? Hah? Alhamdulillah dibeliin makanan. Itu ruangan AC kan pasti dingin ya. Yuk makan yuk. Makan di mana? Tuh, suap-suapan lagi. Dua saudara ini kayak ini nggak sih? Ya udah bang, hidup memang keras. Yang penting kita bersama aja udah, itu yang terpenting. Bang saudara mesti kayak gini ya, harus saling sayang. Apalagi kalau kondisinya begini. Semoga kelak kalian menjadi orang sukses. Amin. Makasih orang baik. Semoga kelak jadi orang sukses. Amin. Kalau bisa lapor ke Dinsos, karena negara itu punya kewajiban melindungi dan memelihara anak-anak seperti mereka. Nah ini yang saya juga masih nggak tahu ya, apa dinas sosial kita itu punya program buat mengayomi anak-anak atau orang yang kayak gini. Karena kadang kalau saya lihat anak-anak kayak gini ya di jalanan, memang sering nanya gitu dalam hati, yang kayak gini tuh tugas negara apa bukan sih? Karena kalau kita lihat di film-film ya, anak-anak itu kan yang di bawah umur, nggak boleh dibiarin menggelandang tanpa orang tua gitu. Bakal dijemput sama dinas terkait buat diurusin atau dicariin orang yang capable buat ngurusin mereka. Dan itu udah jadi peraturan di sana. Jadi poin saya kalau memang iya ini tugas negara, kalau itu tugasnya dinas sosial, gimana caranya kita ngelaporin kalau kita nemuin pemandangan yang kayak gini? Apa ada hotline atau nomor yang bisa dihubungi gitu? Atau apa bisa kita langsung bantu antarkan ke sana? Jadi kalau kalian punya info tentang ini, punya pengalaman di sana, atau kalian mungkin yang pernah kerja di dinas sosial atau yang sekarang lagi kerja di dinas sosial, tolong kasih informasinya di kolom komentar ya. Karena saya yakin mungkin pemandangan kayak gini tuh sering kita lihat di jalan, cuman kita diemin aja. Kalau kita mau bantu palingan yang bisa kita lakukan cuman ngasih mereka makan. Cuma untuk jangka panjangnya kan, bingung juga. Karena kita mungkin juga nggak tahu kalau ada dinas sosial, sebuah lembaga negara yang bisa bantuin mereka. Kita juga nggak bisa ngasih tahu mereka, karena kita masih kurang paham juga apa tupoksi dari dinas sosial ini. Gitu aja sih. Tolong yang tahu informasi tentang dinas sosial sekali lagi kasih tahu di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjut. Jadi ada remaja gitu ya, dagang dasi, nawarin ke bapak-bapak yang lagi makan di tepi jalan. Tapi si bapak malah marah-marah gitu. Sampai dasinya dibuangin. Sebenarnya itu kalau nggak mau beli ya tolak baik-baik aja kan. Kalau gini mah kelebihan. Nah terus tiba-tiba si bapak kesel gitu, nggak bisa nafas. Nah si pemuda tadi itu dari seberang jalan ngeliat si bapak kenapa nih, terus langsung lari dong, dibantu bapaknya. Nah ini kalau kalian untuk informasi ya, kalau misalkan ada orang keselak, pertolongan pertamanya nih ya kayak gini, ditekan-tekan gitu perutnya. Oke, si bapak alhamdulillah akhirnya selamat, kemudian didudukin. Nah, endingnya si bapak tadi bantu menguntin dasi si abang-abang yang pas nolongin tuh dia hamburin semuanya gitu ke jalan. Kemudian setelah itu si bapak minta maaf. Si abang tadi nangis dong, ya iyalah hidup kan udah berat kan, masa pandemi lagi. Yang bisa dilakuin cuman jualan dasi, tapi malah dikasarin pula. Tapi hebatnya dia balas perlakuan kasar bapak tadi dengan kebaikan.
Tetaplah berbuat baik meskipun orang lain memperlakukanmu secara tidak baik. Bener nih, teruslah berbuat baik meskipun itu melelahkan. Teruslah berbuat baik sampai kita lupa kalau kita udah berbuat baik. Perbuatan baik kita mungkin akan dilupakan sama orang keesokan harinya. Walaupun begitu, jangan bosan jadi orang baik. Oke, terus ada video apa lagi nih? Inilah sosok ojol yang viral karena kebaikannya memberikan pakaian kepada orang dengan gangguan jiwa di Taman Tegalega, Kota Bandung. Pada saat itu beliau menemukan seorang ODGJ yang tidak berpakaian di Jalan Tegalega, lalu beliau mencoba menghampiri dan membujuk ODGJ tersebut. Kebaikan Kang Ari patut menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama. Masya Allah, gak semua orang bisa kayak gini loh. Saya pribadi kalau ngelihat orang gila kayak di video mungkin takut ya, kabur. Tapi Bang Gojek ini tuh enggak men. Mungkin dia tadinya lagi nungguin orderan kan, terus ngelihat ODGJ nggak pakai pakaian lewat, tergerak hatinya buat kasih celana jeans yang dia pakai yang mungkin cuma satu-satunya yang dia punya. Kita juga nggak tahu kan. Dan baju pun dia kasih. Inilah contoh real memanusiakan manusia menurut saya yang mungkin bisa kita contoh. Salut saya. Oke, kita lanjut. Malam Kang Mimin ada badut baik hati di daerah Bogor di Jalan Pajajaran depan Kopi Tugo. Yang kayak gini wajib viral kayaknya. Ada abang-abang badut yang bantu nenek-nenek nggak bisa jalan, digendong terus dibawa naik ke angkot. Kejadian bulan Mei. Sehat terus Bang Badut, amin. Makasih ya Bang Badut walau takut sama topengnya. Panjang umur orang-orang baik, amin. Respect kadang ke badut-badut daripada yang bau mulut, muka tatoan atau tindikan serem. Sehat terus Abang Badut, semoga rezekinya lancar ya, amin. Satu lagi, dia ngelakuin itu tanpa ada kamera yang ngikutin di belakangnya. Salut, insya Allah rezeki nggak kemana Bang Badut, semoga Anda panjang umur sehat selalu. Nah ini sekalian ya, mungkin sering kita lihat konten kayak gini. Ada konten yang memang sengaja direkam, ada yang direkamin diam-diam sama orang lain kayak gini. Kalau menurut saya semuanya itu baik. Khusus orang yang ngelakuin kebaikan tapi direkam, banyak banget yang nyinyirin kan. Apa sih? Nolongin orang, nolongin aja, nggak usah direkam gitu kan. Ya menurut saya, ria atau nggak riaknya si pembuat konten itu, hatinya kita nggak tahu men. Siapa tahu dia bukan pamer. Siapa tahu itu langkah dia buat syiar, buat menginspirasi orang lain. Karena kadang, manusia itu perlu diajarin dulu biar ngikut gitu loh. Menurut saya, konten-konten tutorial kebaikan kayak gitu wajib ada. Kalau perlu dibanyakin, biar orang bisa belajar gimana caranya melakukan kebaikan. Dulu ingat gak, ada satu konten yang viral. Dia pesen GoFood 2 porsi, pas diantar taunya 1 porsi buat ojolnya dan 1 porsi buat dia. Itu kan banyak yang niru ya. Banyak orang yang meniru kebaikan, jadi seakan-akan itu kebaikan itu jadi tren. Kan positif. Jadi tergantung kalian aja memandang konten-konten kayak gitu dari POV yang mana. Kalau dari sisi negatif, ya nggak dapat pelajaran apa-apa jadinya. Kita yang cuma nonton aja udah buat hati kita anget gitu kan. Apalagi kita juga melakukan hal yang sama. Untuk orang-orang yang suka buat konten kebaikan di TikTok, atau di Instagram, atau di YouTube, atau dimanapun, tetap semangat, tetap sebarluaskan kebaikan. Jangan pikirin orang-orang yang nyinyirin atau nuduh macam-macam. Kemudian ada konten ini, Dear Driver Ojol. Apabila Anda mendapatkan order di sini lalu di-cancel atau order fiktif oleh customer, jangan risau. Kembalikan ke resto, kami ganti sesuai harga di aplikasi. Ini baru mantap. Saya yakin dengan ngeluarin kebijakan kayak gini, rumah makan ini nggak bakalan rugi. Dan langkah ini mungkin bakal ditiru sama rumah makan lain. Sekarang udah enak untuk driver Gojek ataupun Grab yang senang dengan orderan food. Jikalau order fiktif, makanan tidak usah dikembalikan dan hanya melaporkan kepada customer service, maka makanan tersebut diberikan untuk si driver dan uang si driver pasti dikembalikan oleh sistem. Nah, bagus. Alhamdulillah kalau udah ada sistem kayak gini. Sering sedih biasanya baca cerita ada ojol yang kena orderan fiktif. Apalagi kalau itu bapak-bapak yang udah tua gitu kan kasihan. Kita lanjut, ini konten cerita, bukan video, jadi kita baca aja sama-sama. Seorang ibu yang sedang menggendong anaknya ditraktir belanja sepuasnya, namun yang diambil si ibu ini bikin hati terenyuh. Tadi siang aku baru selesai membeli teng-teng wijen kesukaan mamaku, saat sosoknya berdiri di depan minimarket sambil mengecrek botol berisi kerikil. Aku tuh sering underestimate pengamen atau pengemis yang bawa anak, karena banyak banget pemberitaan soal kepalsuan kemiskinan mereka. Ya, iya sih memang bener. Kalau lihat pengamen bawa anak, otakku auto nyinyir dan julid. Tapi nggak tahu kenapa, tadi lihat si ibu ada yang gelitik-gelitik di dalam hati dan akhirnya menggerakkan diri buat manggil si ibu masuk ke minimarket.
Bu, ini keranjang kosong, boleh ibu isi kebutuhan ibu dan anaknya gratis, katanya sambil menyodorkan keranjang belanja kosong. Ia bengong lalu mengambil keranjang itu tanpa bicara apa-apa. Kemudian si ibu berhenti dan mengambil 2 kaleng kental manis. Udah bu, ini aja, cukup, katanya. Hanya 2 kaleng susu. Jadi setiap pagi dia menyeduhkan 3 gelas kental manis untuk dia, ibunya, dan anaknya sebagai sarapan. Karena mereka jarang punya uang buat beli beras. Anak dalam gendongannya Rizky namanya, usia 7 tahun, tapi dia nggak bisa jalan karena tulang punggungnya bengkok. Seminggu sekali kita ke dokter ortopedi di RSCM bu, buat kontrol. Selain sehari untuk kontrol, si ibu ini bekerja seminggu 2 kali sebagai buruh cuci gosok, lalu sisanya ia mengamen berkeliling. Dan ia ngamen jalan kaki sambil gendong Rizky yang usianya udah 7 tahun pakai jari. Baru aja aku bayangin betapa sakit pundaknya Bu Rima. Ngasih lihat kapalan super gede di bahunya karena terlalu lama menggendong Rizky. Bu, beli beras ya? Ditawar sama ibu itu. Emang boleh bu, katanya. Kemudian sama si ibu yang nolongin, diambil 2 kantong buat si ibu Rima ini. Kemudian diambil 3 kaleng kecil sarden sebagai pelengkap makanannya. Melihat sarden, ibu itu nanya, saya nggak ngerti bu bukanya gimana. Dia nggak ngerti cara buka kaleng sarden karena nggak pernah beli sarden. Sarden makanan sederhana yang sering kali aku tolak untuk santap. Tapi bagi Bu Rima dan keluarga, sarden udah sangat mewah untuk dibayangkan sebagai pengisi perut. Suaminya ngamen juga bu, udah meninggal waktu Rizky 4 tahun. Ketiban mesin waktu di pabrik, hancur semua badannya. Bu Rima adalah tulang punggung untuk kehidupan anaknya, juga untuk ibunya yang sudah sangat sepuh dan tinggal bersama mereka. Kutawari jajanan pada Rizky dan ia meminta Milo. Saat ku ambil beberapa Milo cair, Bu Rima mencegahnya. Beli yang bubuk aja bu, katanya. Dan ia menceritakan bahwa saat ikut mengamen, ia sering membelikan susu Milo di tukang es pinggir jalan untuk Rizky sebagai hadiah. Sebungkus susu Milo dicairkan dengan air yang banyak agar bisa diminum berdua. Meski encer dan gak enak, mereka minum Milo encer itu dengan nikmat. Bu Rima takut kalau Rizky nyobain Milo kotak, dia akan keenaan dan gak mau lagi minum Milo encer, sedangkan ia gak akan pernah punya cukup uang untuk membeli lagi Milo kotak untuk Rizky. Aku juga menawarin Bu Rima minyak, gula, dan lain-lain, tapi ia menolak dengan alasan di rumah masih ada. Ia nggak mengambil keuntungan karena dibelanjakan gratis. Ia merasa cukup. Dan rasa cukup itulah sungguh mahal harganya di tengah ego manusia yang seringkali merajai diri. Kalau boleh saya beli kerupuk mentah aja bu, supaya kalau lagi nggak ada lauk, masih bisa makan nasinya pakai kerupuk. Ternyata masih banyak hal sederhana yang belum bisa kita syukuri. Terlalu sering kita kufur nikmat, mencela bahkan membuang makanan yang tidak kita suka. Sedangkan di sana banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan sedikit saja makanan dan justru lebih bisa hidup qanaah dengan apa yang Allah berikan. Iya benar, pandemi ini kayak ngajarin kita gitu untuk lebih menghargai setiap makanan yang kita makan. Karena banyak di luaran sana yang susah banget cari makan dan kita tahu itu. Yang masih sering makan gak habis, berhenti deh. Habisin lah, kalau nggak kurangi aja gitu porsinya biar gak kebanyakan gitu. Bu Rima. Kita lanjut ya. Kayaknya ini video terakhir. Halo Bapak, selamat sore. Smiley Bucket ya? Untuk pesanannya Bapak, hujan-hujanan? Udah aman ini. Udah aman Bapak. Ya. Mau ditunggu sebentar Bapak. Masih ingat anak lo bapaknya. Hati saya jadi hangat abis nonton ini. Lumberground ini di mana sih?
Bandung kayaknya atau Jakarta. Semoga nanti kalau saya ke Bandung bisa ke sana, semoga bisa diservis sama mbaknya. Ramah banget, Masya Allah. Alhamdulillah yang komen pun positif semua nih. Kakaknya melayani setulus hati, bapaknya berjuang setengah mati, mereka berdua insan yang perlu diapresiasi. Panjang umur kebaikan, ya, panjang umur kebaikan. Semoga dalam masa pandemi kayak gini, walaupun kita susah, hati kita masih ringan buat bantu orang lain. Mungkin itu aja ya buat video kali ini. Semoga dengan video kayak gini, hati kita jadi hangat dan bisa jadi inspirasi untuk jadi orang baik. Jangan lupa subscribe kalau suka dengan konten kayak gini. Saya Besa Putra, to be continue, jangan bosan jadi orang baik.